Puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI El Shaddai. Kita bersukacita, kita kembali bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang pertama. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan dan membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sampai di sini pembacaan kita. Saya beri tema 6 kuasa perkataan. Ada 6 kuasa perkataan yang ditulis di dalam ayat yang ke-10. Perkataan yang kita ucapkan itu mengandung kuasa yang luar biasa. Ada sebuah iklan berslogan, dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Itu mudah sekali diingat oleh orang karena hanya terdiri dari 2 perkataan, hanya terdiri dari 2 kata. Sekaligus itu mengingatkan, memiliki makna yang mendalam melalui perkataan, melalui iklan tersebut, supaya mereka diingatkan untuk menjaga perkataannya. Melalui iklan ini dikatakan mulutmu harimaumu. Jadi melalui perkataan ini kita diingatkan untuk lebih berhati-hati, untuk lebih menjaga perkataan-perkataan kita, supaya efek dari perkataan yang pernah kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor singa yang menerkam mangsanya. Jadi apa yang kita ucapkan itu kita harus hati-hati, supaya jangan satu kali perkataan itu berbalik kepada diri kita seperti singa yang menerkam mangsanya. Nah, Allah sangat memahami bahwa ada kuasa yang luar biasa dari perkataan manusia, terutama apabila diucapkan oleh nabi-nabinya. Allah itu tahu ada perkataan yang luar biasa, apalagi kalau diucapkan oleh para hamba-hambanya atau nabi-nabinya. Sebelum Allah mengutus Yeremia sebagai penyambung lidah Allah, terlebih dulu Allah
menaruh perkataan-perkataannya di dalam ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi sebelum Yeremia diutus oleh Tuhan, dia sudah menaruh perkataan-perkataannya di dalam mulut Yeremia. Yeremia ini seorang yang masih muda. Dia bukan fasih lidah, tetapi Allah memilih dia. Sebelum dia dilahirkan, sebelum dia dibentuk, Allah itu sudah memilih dia untuk menjadi hambanya. Dan sebelum dia diutus, dia lebih dulu dilengkapi dengan kuasa-kuasa dari perkataan firman Allah dalam kehidupannya. Dan kita melihat perkataan yang disertai 6 kuasa, yaitu di dalam ayat 10 dikatakan mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ada 4 perkataan yang berkuasa yang Allah berikan kepada Yeremia. Yang pertama adalah untuk mencabut. Kita diberi kuasa untuk mencabut ketakutan-ketakutan yang dialami oleh mungkin anak-anak kita, mungkin jemaat, mungkin siapa saja yang mereka punya rasa takut. Kita diberi kuasa itu supaya dengan perkataan itu bisa menghilangkan rasa takut itu. Yang kedua dikatakan untuk mencabut dan merobohkan. Merobohkan iman yang salah. Mungkin dari anak kita, dari jemaat, dari orang-orang yang mempunyai prinsip yang lain. Dengan perkataan itu dapat merobohkan iman mereka yang salah. Dan yang ketiga untuk membinasakan. Membinasakan, kita dapat membinasakan orang yang tidak kita sukai dari perkataannya. Jadi perkataan-perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan yang tidak kita sukai, kita bisa membinasakan itu semua dan meruntuhkan semangat dan membangun rasa percaya diri. Kalau ada anak kita, mungkin jemaat yang merasa diri minder, untuk membangun mereka mempunyai perasaan tentang diri sendiri. Itu Allah berikan kepada Yeremia 6 perkataan yang berkuasa. Dan kita melihat sepanjang sejarah ada banyak peristiwa besar terjadi dimulai dari perkataan yang positif akan berdampak positif, tetapi perkataan yang negatif atau ucapan jahat bisa berdampak sangat mengerikan. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang positif, kita akan mengalami hal-hal yang positif. Waktu saya pernah mendengar khotbah dari Bapak Pendeta Ishak Sugianto tentang perkataan iman. Kalau kita pagi-pagi buka toko jualan, belum apa-apa sudah mengatakan, waduh jualannya sepi. Jadi sepertinya itu kita dengan mulut kita itu mengatakan sepi jualannya, ya sepanjang hari itu sepi. Kalau kita mengatakan kepada anak kita, mungkin anaknya tidak taat, lalu kita mengatakan kamu ini anak nakal. Jadi seperti dari mulut kita ini
mengatakan kepada anaknya itu, dan anak itu akan berdampak menjadi anak yang nakal. Biarlah kita selalu mengucapkan kata-kata yang positif, bukan negatif, supaya apa yang kita terima itu hal-hal yang positif. Sebab itu sepanjang sejarah banyak peristiwa terjadi, dimulai dari perkataan. Perkataan yang positif akan berdampak positif, tapi perkataan yang negatif akan berdampak negatif. Atau ucapan jahat bisa berdampak sangat mengerikan. Tetapi ucapan-ucapan yang baik itu akan mendatangkan berkat. Nah, kalau kita mau dibandingkan manakah jenis perkataan yang lebih sering keluar dari mulut kita, kita renungkan firman Tuhan. Perkataan mana yang sering keluar dari mulut kita? Apakah perkataan kita itu cenderung bermuatan positif, kata-kata yang positif, atau kata-kata yang negatif? Sehari-hari yang kita ucapkan, kita mau jualan, kita buka toko, berdoa, dan kita mengatakan Tuhan memberkati toko ini laris, Tuhan akan memberkati. Jadi kata-kata yang positif harus kita ucapkan setiap hari. Itu adalah kuasa perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara-saudara sekalian, kita semuanya, kita belajar mulai saat ini untuk mengeluarkan kata-kata yang positif, yang selalu akan mendatangkan berkat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami. Biarlah setiap ucapan kami itu boleh mengucapkan kata-kata yang positif, bukan negatif Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan. Jadikan kami boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau memberkati pekerjaan-Mu, memberkati ibu gembala kami, memberkati call center, memberkati semuanya yang mengambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang suci. Berikan kekuatan, hikmat, kesehatan, dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati jemaat-Mu, jauhkan dari semua virus-virus yang ada. Tuhan bentengi kami, mulai hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, sampai jemaat-jemaat-Mu Kau lindungi. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah jemaat GPDI El Shaddai menjadi kudus di dalam seluruh hidup jemaat GPDI El Shaddai. Sama seperti Engkau yang begitu, seperti sama Engkau yang kudus yang telah memanggil jemaat GPDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.